membahas masalah present value. Ya. Kalau future value, rumusnya kan PV dikali. Ya. PV dikali 1 plus I pangkat N. Nah, sekarang kalau nyari PV-nya ya, dibalik. Future value dibagi. Dibagi 1 plus I pangkat N. Ingat-ingat ya, kalau menentukan masa depan, PV-nya dikali. Kalau menghitung masa sekarang, future value-nya yang dibagi. Ya? Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh future value sama present value. Ada dua contoh. Yang pertama, Haura menginginkan agar uangnya menjadi 5.555.444. Haura ini nama anak saya ya. Jadi nanti kalau semua contohnya namanya Haura, ya itu berarti ibunya pengen eksis ya. Nah, ini Haura ceritanya menginginkan agar uangnya menjadi 5.555 pada 5 tahun yang akan datang. Ya. Jadi dia pengen punya uang 5.500.000 sekian nanti 5 tahun lagi. Berarti dia Haura harus nabung berapa saat ini? Kalau misalnya bunganya 5% per tahun. Ya. Jadi ceritanya ini anak bayi ini dia pengen nanti kalau 5 tahun lagi punya uang segitu. Nah ini kira-kira dari sekarang harus nabung berapa gitu ya. Nah berarti menghitungnya gimana? Future value itu nilai yang dia inginkan nanti di masa depan 5.554. Nah ya, diketahui FV 555 ini ya. R-nya atau I-nya, R sama I itu sama ya. I itu interest, R itu rate. Ya. Artinya sama, sama-sama bunga. 5% berarti 0,05. Ya. N-nya 5 tahun, jangka waktu menabungnya. Berarti PV-nya FV 1 plus R pangkat N. 1 plus 0,05 pangkat 5. Ya. Berarti ngitung PV-nya 5.500.000 sekian dibagi. Ingat-ingat ya, kalau ingin kira-kira sekarang butuh berapa, berarti nilai besoknya dibagi nilai yang sekarang ya. Nah, sekarang kasusnya ada yang kedua, contoh sebelahnya. Haura minjem uang di bank 55.555. Ya. Sama. Tapi ini jangka waktunya 4 tahun, bunganya 5% per tahun. 4%, 5% per tahun, jangka waktunya 4 tahun ya. Ini dibalik. Nah, berarti nanti kalau melunasi kan berarti nanti di masa depan ya. Oh iya, monggo Mas Eko lanjut ya, lanjut mengikuti ya saja kelasnya ya. Nah, berarti berapa uang yang harus dikembalikan saat pelunasan? Berarti kan ini memikirkan masa depan ya. Masa depan harus mengembalikan berapa? Kalau memikirkan masa depan, berarti nilai sekarang dikali 1 plus I pangkat N. 1 plus 0,05 pangkat N-nya berapa? 4. Berarti 55 juta dikalikan 1,05 pangkat 4. Hasilnya 67 juta. Udah ya, nggak ada masalah. Masalah future value sama present value. Jelas semuanya? Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, teman-teman, ini tadi kan contohnya masih gampang, ya. Sementara jelas Mbak ini ya. Ini saya kasih yang contohnya gampang. Kenapa? Bunganya 5% per tahun, waktunya 4 tahun. Gampang ya, tinggal masukkan rumus, jadi keluar pakai kalkulator. Nah, sekarang ada permasalahan berikutnya. Ya, dalam rumus itu kan asumsinya jangka waktu dan bunganya dalam periode yang sama. Kalau nggak tahunan ya bulanan atau harian, pokoknya sama lah. Bunganya sama, tahunnya sama. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak sama gimana? Ya, nggak sama itu contohnya gimana? Ya, nggak sama itu contohnya gini. Teman-teman lihat di contoh yang sebelah kiri. Haura membeli sebuah mesin cuci dikredit selama 45 bulan. Ini pakai bulan ya, bukan pakai tahun. Bunganya 5% per tahun. Ayo, beda kan? Nyicilnya pakai bulan, bunganya pakai tahun. Ya.
Aura melakukan pembayaran bunganya per kuartal. Ayo, beda lagi kan ya? Kuartal itu berarti berapa? 1 tahun berapa kali kuartal? Yap, berapa kuartal? Per kuartal itu berarti kan per 4 bulan. Berarti kalau 12 bulan yang bayarnya 3 kali. Ya, bingung nggak maksudnya? Per kuartal. Per kuartal itu kan, kuartal kan 4. Ya. Nah, tapi kan 1 tahun kan 12 bulan. Berarti kalau per kuartal berarti bayarnya harus 3 kali. Oke. Nah, berarti gimana rumusnya jadinya? Future value berarti PV-nya. PV-nya kan 4,5 juta itu ya. Dikalikan 1 plus 0,05 I-nya sama tapi dibagi 3. Kenapa? Karena I-nya kan dalam tahun. Dalam setahun. Ya? Dalam setahun sedangkan dia harus bayar bunga 3 kali. Berarti 0,05 dibagi 3. Ya, dikalikan M kalikan M. Ya? Nah, kalau misalnya intinya, kalau misalnya tahun sama bulannya nggak sama, ya, itu harus disamakan dengan cara disetahunkan. Teman-teman lihat lagi contoh yang sebelahnya ya. Kredit selama 144 bulan. Bunganya 4% per tahun. Teman-teman lihat yang diketahui ya. I-nya 4%, berarti 0,04. N-nya 144 bulan. Berarti kalau dipakai tahun, kan dibagi 12. Berarti ada N-nya ada 12. M-nya disamakan ya, 4% per tahun. Ya. Tapi bunganya dibayarkan per triwulan. Per triwulan berarti setiap 3 bulan. Berarti bayar bunganya berapa kali? 4 kali kan? Ya. Jadi gitu ya. Jadi yang N-nya, I-nya 1/M kalikan M kali N. Ya. Nah, future value sama present value sudah selesai. Sekarang kita bahas IRR atau internal rate of return. Atau nama lainnya namanya yield. Nah, internal rate of return ya, itu maksudnya apa? Rate pengembalian, tingkat pengembalian ya. Tingkat pengembalian yang diterima. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya. PV masuk sama dengan PV keluar. Nah, di dalam PV masuk itu kan ketemu I. Di dalam PV keluar juga ada I, ya. Kalau I-nya dari yang IRR lebih kecil daripada I yang ditawarkan, nanti diterima. Nah, saya kasih contohnya itu ada di modul, teman-teman biar gampang. Nah, coba halaman 1.25 dibuka modulnya. Sudah ya? Nah, daripada teman-teman bingung, langsung kita masuk ke contoh ya. Ada harga mobil baru itu 299 juta. Ya. Dealer menawarkan cicilan 5 tahun. Angsurannya 100 juta setiap tahun. Ya. Kelihatannya mahal ya, rugi ya. Ya. Nggak ada slide-nya. Teman-teman lihat sudah lihat slide-nya semua nggak? Bisa lihat slide-nya nggak? Ada ya? Oke, lihat contohnya ya. Jadi ceritanya teman-teman mau beli mobil. Harganya 299 juta. Kemudian dealernya bilang, udah kalau nggak bisa cash ya, nyicil aja 5 tahun. Angsurannya 100 juta setiap tahun. Ya. Jadi nyicil 100 juta tiap tahun. Tapi ada opsi yang lain, itu kan yang ditawarkan sama dealer ya. Jadi itu sisi yang kiri. Sedangkan ada sisi yang kanan ya, itu tawaran dari bank. Bank menawarkan pinjaman ya, pinjaman
udah kamu tak kasih cash 299 juta, ya, tapi kamu harus mengembalikan nanti bunganya 22%. Ya, kalau teman-teman jadi yang mau beli mobil, pilih tawarannya dealer atau tawarannya bank. Kira-kira, ayo pilih yang mana? Kalau teman-teman yang dihadapkan sama pilihan ini, nyicil 5 tahun, angsuran 100 juta, atau beli cash tapi uangnya pinjam dari bank, bunganya 22%. Ayo, bunga 22%. Kenapa kira-kira kok milih bank? Kenapa ayo? Lebih mahal 200 juta. Kira-kira emang kalau pakai bank bunganya 22% loh. Ayo. Nah, inilah fungsinya teman-teman belajar manajemen keuangan ya. Nah, sekarang saya kasih tahu perhitungannya. Jadi teman-teman nanti kalau sebagai manajer keuangan harus kalau mau memutuskan sesuatu harus dihitung dulu. Ya. Nah, hitungnya gimana, teman-teman? Teman-teman lihat di halaman 1.25 ya. Cari rumus I. Nah, cari yang bunganya lebih sedikit. Benar, cari yang bunganya lebih sedikit. Nah, berarti kita harus menghitung, itu kan bank sudah kelihatan bunganya 22%. Ya. Berarti teman-teman baru pinjem bank kalau misalnya bunganya dealer lebih daripada 22%. Kalau misalnya dealer bunganya lebih kecil daripada 22%, ya teman-teman pilih dealer aja. Gimana cari I-nya? Ya? Teman-teman lihat di halaman 1.25 ya. Itu PV-nya kan 299. Ya. 299 sama dengan 100 dibagi 1 plus I. I-nya kan berapa? I-nya belum ketemu ya. Terus ditambah 100 plus I pangkat 2. Ini terus sampai I-nya 5. Karena kan N-nya sampai N ke 5. Oke? Nah, nanti setelah ketemu dihitung I-nya ketemu di sini berapa? 20%. Lihat di 1.25 yang paling bawah. Kamu ya. Nah, I-nya ketemunya 20%. Sedangkan bank meminjamkan dengan bunga 22%. Ya teman-teman pilih dealernya aja. Ya. Tuh caranya. Jadi intinya IRR itu menghitung bunganya siapa yang lebih rendah. Oke. Nah, sekarang yang 5, penilaian risk versus return atau resiko dibandingkan dengan pengembalian. Nah, ini kita membicarakan masalah investasi, keputusan investasi ya. Di dalam investasi itu ada investasi yang berpenghasilan tetap dan ada yang tidak. Ada satu teori dalam investasi ya, ini teori yang amat sangat dikenal dan semua mahasiswa manajemen keuangan harus tahu, bahwa high risk, high return. Ketika teman-teman mengharapkan pengembalian yang tinggi, maka resikonya pasti selalu tinggi. Ya, itu pasti. Nah, kalau teman-teman mau mengurutkan, ya, itu saya punya tabelnya. Itu tabelnya nggak ada di buku ya, itu tabelnya saya sendiri. Itu ada tingkat hasil dengan tingkat resiko. Teman-teman lihat di baris yang pertama sama baris yang kedua ya. Kalau mau hasilnya tinggi, pasti resikonya tinggi. Kalau mau hasilnya rendah, pasti resikonya rendah. Nah, yang paling rendah tingkat resikonya itu deposito. Sedangkan hasilnya pasti ya rendah juga, karena resikonya rendah. Nah, kenapa tingkat resikonya dikatakan rendah? Teman-teman ada yang tahu kenapa deposito dikatakan tingkat resikonya rendah?
Kira-kira kenapa? Kok kalau misalnya teman-teman